konsentrasi kita di siang hari ini? Ya kita nggak menolak ada setan dan lain sebagainya ya, tapi seringkali hal-hal seperti itu tuh yang menjadi dulu itu dinormalkan. Kalau ada orang halusinasi, gangguan, ketempelan misalnya kan, wah ini ketempelan ini dari mana? Akhirnya dengan penanganan yang salah, yang kurang tepat maksudnya, itu bukannya semakin membaik tapi semakin mendapat apa ya, semacam kayak gong gitu ya. Jadi kadang orang bersembunyi di balik itu, padahal sebetulnya psikisnya yang bermasalah. Kita tahun 2005 kami mulai mendirikan Rumah Puluhan Evata. Waktu itu kami masih pacaran. Itu jadi kami punya visi yang sama, bagaimana kita melayani jiwa. Kalau saya lebih kepada kerohaniannya, kalau istri lebih kepada bagian psikologinya, kejiwaannya. Kita akan belajar bersama-sama tentang jana. Ada banyak hal. Teman-teman tahu? Kalau di sini kami kebanyakan itu melayani skizofrenia, bipolar, kemudian depresi dengan gejala psikotik, seperti itu. Kebanyakan itu. Kalau skizofrenia itu kan memang dia multifaktor ya. Jadi secara genetis mungkin ada, kemudian secara sistem syaraf di otak, kemudian neurotransmitternya, cara kerja otaknya itu juga bermasalah begitu. Dan kemungkinan ada kerentanan, lalu kemudian ada sepanjang kehidupannya ada pengalaman stresor yang cukup berat seperti itu. Dan kemudian lingkungan, trauma, psikologis, sosial yang juga mungkin berat dalam menjalankan peran dan lain sebagainya begitu. Jadi multifaktor. Gerabah, apalagi? Pak, suka dukanya apa ya? Kalau yang dulu-dulu, yang awal-awal dulu kan memang saya masuk di wilayah sini agak ngeri juga gitu. Dulu banyak yang berantem gitu dulu. Terus karena di sini mentor diperbanyak, terus aturan diperketat, terus akhirnya sekarang sudah normal kayak masuk di sekolahan kayak di tempat-tempat yang normal biasa. Unik ya ada beberapa sih, khususnya di putra ya atau putri itu seperti ya karena mereka sakit ya, jadi itu mungkin jawabannya saya jawab A, jawabannya Z gitu. Ya, itu sering, tapi tidak apa-apa, itu proses. Terus kemudian ada juga klien yang dalam kondisi tidak bisa apa-apa, hanya berbaring, duduk pun dibantu, jalan tidak bisa, makan harus kami suapi, mandi harus kami mandikan. Tetapi kami motivasi terus pada klien tersebut sehingga dia punya semangat untuk bisa kembali seperti semula, bertahap dari duduk kemudian berdiri dengan memegang kasur, kemudian dia berjalan step by step sampai sekarang dia bisa berlari, dia bisa makan sendiri, dia bisa bercakap-cakap dengan teman-temannya. Hal yang sulit di sini ya, kalau ada yang baru datang, mama yang baru datang itu ada yang kadang nggak menerima dirinya buat masuk di sini, terus nanti ada yang bergejolak atau yang ada yang kayak marah kayak gitu kan, kita harus penanganan ekstra, itu yang bikin kita susah. Sama kalau ada kejadian karena di sini lansia itu kan oma-oma antara di sini pulang atau di sini pulang tapi nantinya ikut Tuhan, kayak dipanggil Tuhan kayak gitu, Pak, meninggal lah istilahnya. Nah itu juga yang bikin terkadang terpukul kayak gitu. Kalau di musik itu ada entrainment istilahnya. Jadi kalau di khususnya untuk lansia itu mereka kan seperti karena mungkin proses penuaan ya, kemudian juga ada yang sakit, itu supaya dilemaskan atau digerakkan. Kalau tidak digerakkan itu mereka kaku dan freezing. Dan di sini saya memberikan permainan-permainan bersifat ritmik. Dan sekarang kan art terapi itu kan sudah diakui bahwa itu satu jenis apa ya, studi gitu ya.
untuk meredam itu kemarahan, terus mengembalikan kelenturan saraf-saraf yang ada di jari, di otak gitu. Sekarang sudah metodenya sudah diperluas lagi, jadi memang untuk penyembuhan. Makanya kita itu semua yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kemudian treatment, intervensi yang kita lakukan itu berbasis sains gitu. Jadi semua ada penelitiannya. Bagaimana bahkan spiritual pun itu juga ada basic science-nya gitu. Spiritual tuh kalau di schizofrenia karena halusinasi dan delusi itu bisa jadi pedang bermata dua tuh. Bisa memulihkan, tapi kalau caranya salah itu juga bisa justru semakin memperberat gitu. Karena ada juga delusi keagamaan gitu. Jadi yang merasa oh aku disuruh puasa, nah dia puasa sampai berhari-hari nggak makan, nah tapi itu bukan karena dia beribadah, tapi karena gangguannya yang sedang membuat dia melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan realitanya seperti itu. Jadi kadang orang bersembunyi di balik itu, padahal sebetulnya psikisnya yang bermasalah. Mungkin sedang ada tekanan, sedang depresi, terus akhirnya dia menarik diri gitu kan, lalu ada orang nyelomong masuk begitu, wah ini ketempelan nih gitu kan, nah, ini semakin dapat pembenaran gitu, akhirnya tidak lepas dari masalah yang dialami, akhirnya semakin dalam. Nah, disini pentingnya peran pemulihan antara teologi dan psikologi gitu, macam-macam ya, ada yang S1, ada yang memang sempat jadi manajer di sebuah toko buku, perusahaan asing juga ya. Yang S2, yang sudah sekolah profesi juga cukup banyak. Bahkan udah profesi psikolog. Tanda tangannya laku dulu. Ya, karena apa ya? Ya memang secara dari keluarga juga dia genetisnya ada. Terus mungkin dia punya kerapuhan sendiri juga pola berpikirnya karena pola asuh yang tidak baik. Waktu itu dia punya orang tua yang tentara gitu ya, jadi kan cukup keras gitu, otoriter. Kalau semisal sudah ada merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang salah, cepat segera minta teman, rekan untuk konseling, untuk membantu menyelesaikan persoalannya. Jangan sendiri, karena ketika menjalani itu dengan sendiri akan semakin berat. Kita juga perlu memahami bahwa penerimaan diri kita itu bukan selalu dari orang lain. Tidak selalu dengan naiknya followers, tidak selalu dengan banyaknya like seperti itu. Itu bukan standar kita. Gitu. Jadi kita harus kembali untuk ke dalam diri kita, sehat di dalam diri kita dulu. Gitu. Ya, karena hidup itu kan berproses ya, dan kesehatan mental itu juga suatu perjalanan, bukan sesuatu yang sifatnya langsung saat itu juga. Gitu. Kita berproses dan berprogres.